Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatuna Belanjani dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 3, metode perakitan produk. A. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual atau otomatis, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Adapun dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah 1. Penyeimbangan lini antara stasiun kerja, dan 2. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Yang A. Ongkos penanganan material rendah. B. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang C. Pengendalian produk lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kemudian ada kelemahan tata letak produk, yaitu ada ketidakfleksibelan. 2. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Terdapat dua jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lini fabrikasi dan perakitan. Lini fabrikasi atau fabrication line membuat 13 komponen seperti ban mobil atau komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Lini perakitan atau assembly line meletakkan komponen yang difabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Untuk menciptakan keseimbangan di dalam setiap lini diperlukan suatu proses penyeimbangan untuk menyeimbangkan waktu dan beban di setiap stasiun kerja. 3. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. B. Perakitan dengan pemilihan. C. Perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentu. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu 1. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional untuk menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu 1. Produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah apabila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. B. Proses perakitan jaringan RT/RW-NET. 1. Konsep jaringan RT/RW-NET. Membangun RT/RW-NET didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat terbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-NET adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. 2. Membangun RT/RW-NET sederhana menggunakan mikrotik. Langkah awal dari pembuatan RT/RW-NET adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik untuk mengaktifkannya. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Windows. Cara melakukan hard reset adalah: yang pertama, pastikan router dalam keadaan mati. Yang kedua, tombol reset dan tahan. Yang ketiga, nyalakan router tanpa melepas tombol reset. Yang keempat, tahan selama kurang lebih 5 detik.
Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi MikroTik akan kembali pada konfigurasi bawaan. B. Soft reset. Soft reset dilakukan jika kita mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset: masukkan ke menu Winbox, kemudian buka terminal, lalu ketik perintah atau system reset configuration, kemudian tekan enter, lalu MikroTik akan reboot. Kemudian ada C. Lane balancing. 1. Definisi lane balancing. Lane balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produk yang dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menggunakan keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lane atau lane balancing. Lane balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. A. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Bufa Elwood 1983. Yang B. Keseimbangan ini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Harjanto 1999. Tujuan penyusunan lane balancing. Keseimbangan lintasan perakitan lane balancing bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama persatuan waktu. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kapasitas yang optimal di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas atau waktu, tenaga kerja, material. 3. Manfaat lane balancing. Lane balancing merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari lane balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut. Yang A. Meningkatkan efisiensi proses. Yang B. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. C. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan. D. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi. E. Meningkatkan profit. Dan yang F. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 4. Penggunaan lane balancing. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produk atau lini balancing ini. A. Mengetahui take time setiap stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. C. Mengetahui waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. D. Mengidentifikasikan stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Dan yang F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Manfaat yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Blakely 1952. A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang buat. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada lane balancing yang dijelaskan secara berurutan. A. Mengidentifikasikan tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan. C. Menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. 6. Metode pemecahan dalam lane balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam lane balancing, yaitu A. Metode heuristik. B. Metode analisis atau matematis. C. Metode simulasi. 7. Keseimbangan lintasan lane balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi.
Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Keseimbangan yang sempurna tercapai apabila ada persamaan keluaran atau output dari setiap operasi dalam suatu runtutan lini. Bila keluaran dihasilkan tidak sama, maka keluaran maksimum mungkin tercapai untuk lini proses yang paling lambat. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal ini berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. 8. Precedence diagram. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Istilah-istilah dalam line balancing. A. Waktu menganggur. Idle time adalah selisih atau perbedaan antara cycle time atau CT dan station time atau ST, atau CT dikurangi ST. Barito 2002. Keseimbangan waktu senggang, balance delay. Balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. C. Efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja WI dan waktu operasi stasiun kerja terbesar WS. D. Efisiensi lintasan produksi. Line efficiency. Line efficiency merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibanding dengan siklus dikalikan jumlah stasiun kerja. Barito 2002. E. Somtest Index merupakan indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. F. Work Station merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.